Tapi jelas memang Amerika tertekan sekali. Amerika tertekan sekali dan kaget sekali setelah mereka miskalkulasi dalam hampir 2 bulan terakhir dan mereka mendapatkan pukulan telak, dan inilah yang akan akhirnya Motor vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Tembakan dilepas kapal perusak berpeluru kendali Amerika Serikat USS Spruance ke kapal kargo Tosca yang berbendera Iran. Kapal dicegat dan dilumpuhkan di Selat Oman usai berlayar dari Cina menuju Iran. Penembakan setelah Iran umumkan menutup Selat Hormuz. CENTCOM merilis sebuah video marinir AS meninggalkan kapal USS Tripoli dan menuju kapal kargo Tosca. Marinir AS turun dari helikopter menggunakan tali dan mengambil alih kapal. CENTCOM menyebut kapal Tosca menolak peringatan pasukan AS selama 6 jam dan memaksa menembus blokade AS. Konflik pun makin memanas, Iran mengancam membalas serangan Amerika. Tak sekedar ancaman, dikutip dari kantor berita Anadolu, Iran melancarkan serangan drone pada hari Minggu menyasar sejumlah kapal kargo milik Amerika sebagai balasan atas penembakan kapal Iran. Sepa Navy, this is Motor Tanker Sanmar Herald. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are fighting now. Let me turn back. Sebelumnya 2 kapal tanker milik India Sanmar Herald dan Bhagya Laxmi dilarang melintasi Selat Hormuz oleh pasukan elit Angkatan Laut Iran, Sepah Navy. Meski kedua kapal India mengaku sudah memiliki izin melintasi Selat Hormuz, namun kedua kapal ditembak dan diminta putar balik. India protes keras hingga membuat Duta Besar Iran untuk India Dr. Muhammad Fatali mendatangi kantor Kementerian Hubungan Luar Negeri India Sabtu malam. Salah satu kapal mengalami kerusakan merupakan kapal super tanker yang membawa hampir 2 juta barel minyak dari Irak. Saling serang selama gencatan senjata di Selat Hormuz kini bukan hanya sekedar ancaman di media sosial. Dunia kini menunggu 2 pihak untuk kembali duduk berunding. Ya, terima kasih pemirsa, kita lanjut. Mas Hussein tadi disampaikan bahwa sebenarnya Iran sudah mengetahui akal bulus Amerika dalam memperpanjang gencatan senjata ini. Dan apa menurut Mas Hussein, apa yang kira-kira sudah dipersiapkan Iran untuk menghadapi akal bulus Amerika Serikat dan Israel ini? Ya, pertama saya revisi dulu ya, bukan Iran yang mengetahui, dunia sudah mengetahui. Ini pelajaran yang kita petik dalam 2 bulan terakhir ya. Bagaimana memang baik Amerika maupun Israel tradisinya adalah mereka menghabisi pihak yang bernegosiasi. Itu kan sebuah kecurangan yang luar biasa. Namun saya tadi katakan Iran pasti punya berbagai plan, ya plan A, plan B, karena mereka juga sudah mempelajari sangat dalam kalau sudah bicara kultur dan tradisi militer Amerika. Nah, namun tetap itu tidak bisa kita generalisasi semudah itu ya, bahwa ini hanyalah semata-mata akal bulus Amerika. Tapi jelas memang Amerika tertekan sekali. Amerika tertekan sekali dan kaget sekali setelah mereka miskalkulasi dalam hampir 2 bulan terakhir dan mereka mendapatkan pukulan telak, dan inilah yang akan akhirnya menentukan ya berbagai kebijakan Amerika di dalam meja perundingan ini. Namun yang saya nggak bisa pastikan, tapi kemungkinan besar dari apa yang saya baca setelah ini, kalau ini pecah lagi ya misalnya, maka akan muncul yang namanya Battle of Resilience itu. Perang ketegaran, atau apalah kita nyebutnya the War of Steadfastness misalnya. Nah, Iran memahami kalau sudah masuk Battle of Resilience, Amerika nggak punya kesempatan menang. Karena bicara Battle of Resilience, perang ketegaran, itu ada 2 variabel yang harus saling melengkapi. 1, kekuatan militer, 2, ketegaran warga sipilnya. Iran sudah membuktikan militernya kuat, warga sipilnya tegar. Kita tidak melihat ada aksi-aksi di jalan Iran untuk menghentikan peperangan, ya. Tapi di Amerika, di Israel, sipilnya nggak bisa. Maka sekuat apapun militer Iran atau Amerika atau Israel, selama sipil mereka tidak mampu menahan beban perang ini, apalagi jangka lama,
maka di situ udah titik kekalahan Amerika yang sudah bisa kita pastikan akan terjadi. Oke, berarti kalau soal Iran lebih solid begitu ya si pengiran begitu ya. Oke, Pak Nasir, kalau misalnya kita melihat bahwa ada pernyataan dari penasihat Ketua Parlemen Iran yang menyatakan bahwa perpanjangan gencatan senjata ini tidak berdampak dan Iran harus memberikan tanggapan militer. Menurut Anda apa langkah yang akan dilakukan oleh Iran terkait dengan tanggapan militer ini? Jadi Iran itu mempunyai 10 tuntutan kan. Dia ingin 10 tuntutan itu dikabulkan oleh Amerika Serikat. Misalnya ada ganti rugi. Sebab kerusakan Iran itu luar biasa. Amerika itu sudah mengeluarkan lebih dari 10 miliar dolar ya. Padahal mereka mau menyiapkan 75 miliar dolar untuk Gaza kan, itu ongkosnya kan. Jadi ini lebih besar daripada biaya untuk membangun Gaza udah. Jadi ya pusing Amerika Serikat. Dan posisi Trump ini melemah di Amerika Serikat. Sebelum perang dia itu masih di atas 50% popularitasnya, 60, 65. Sekarang ada 10 lembaga survei yang kira-kira sepakat bahwa dia hanya memiliki 30% dari itu. Jadi bagaimana dia bisa berperang? Karena dia kan sedang meminta supaya ada tambahan dana, anggaran untuk perang. Tapi itu ditolak. Dan sekarang juga lobby Israel di Amerika itu merosot. Popularitas Israel itu sekarang menjadi di bawah 40% gitu di Amerika, yang tadinya 80%, apalagi Partai Republik gitu kan. Partai Demokrat juga mendukung. Sekarang Partai Demokrat, Partai Republik mulai berani mengatakan bahwa Amerika itu harus berperang untuk Amerika. Amerika tidak boleh berperang untuk Israel. Dan Iran itu juga menuntut supaya nuklir itu masih boleh. Itu juga harga mati buat mereka. Jadi ada Hormuz harga mati, nuklir itu harga mati, kemudian pampasan penggantian semua kompensasi perang itu harus dibayar gitu kan. Kemudian semua uang mereka yang dibekukan di bank-bank Amerika dan bank-bank yang itu lain itu harus dikembalikan. Dengan demikian Iran itu bisa membangun kembali. Kalau Iran itu tidak diisolir lagi, tidak diembargo, tidak dikucilkan lagi, Iran itu akan menjadi sebuah negara normal. Tahun 79 ya, waktu saya ke sana, Iran itu udah kelihatan negara yang paling maju, lebih maju dari Korea waktu itu, seperti Jepang majunya. Jadi mereka udah mencapai kemajuan udah hebat, mereka akan sanggup membuat dia menjadi lebih hebat dari Jepang dengan kemampuan teknologinya, uangnya, dan itu bangsa yang IQ-nya itu nomor 3 paling pinter di dunia, yang sudah menghasilkan peradaban, orang yang menciptakan sistem kenegaraan, menciptakan filosofi, menciptakan ilmu ekonomi, menciptakan ilmu kedokteran. Jadi dan berani mati. Berani mati. Pada waktu saya meliput ya, pada waktu perang Iran dan Irak itu, saya melihat itu mereka maju ke garis depan. Waktu itu belum perang melalui rudal seperti sekarang, malah perang itu masih orang ke orang gitu kan, masih itu. Dan keberanian mereka mati, buat mereka mati untuk membela negara mereka, itu adalah sebuah mati syahid. Mereka kalau meninggal dunia itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka percaya itu. Lalu kalau misalnya negosiasi buntu, karena Iran jelas menolak dan dia mau perang ini benar-benar berakhir, sementara mereka melakukan hal sebaliknya. Apa yang terjadi ketika negosiasi buntu? Apakah perang akan tambah lama dan juga akan berdampak ke negara-negara sekitar? Karena kalau kita lihat beberapa negara itu sudah ada krisis energi, dan berdampak juga dengan kenaikan harga bahan bakar minyak terkait dengan perang ini. Dunia sudah mendapat dampaknya sesudah hampir 2 bulan perperangan kan. Perang itu mulai 28 Februari. Sekarang sudah tanggal 22 kan gitu kan. Sudah hampir 2 bulan kan, itu berarti 7 minggu. 7 minggu ini di Indonesia pun sudah terasa. Harga gula naik, harga plastik naik, harga minyak-minyak tertentu naik kan, gas, dan banyak yang naik. Tapi bukan hanya di Indonesia,
seluruh dunia, di Singapura, di Malaysia, di Thailand, di Asia ya, di Eropa, di Belanda, payah banget keadaannya gitu kan. Jadi perang ini yang tadinya perang antara 3 negara aja, keroyokan ya, Israel sama Amerika melawan itu, telah menjadi perang regional, tapi karena dampaknya sudah sampai ke Eropa, ke Jepang, ke segala macam, dia sudah menjadi perang dunia. Jadi tidak salah kalau kita katakan bahwa kita sudah memasuki perang dunia. Bahwa apakah perang dunia itu akan melebar lagi dengan ikut sertanya Tiongkok dan Rusia, 2 negara superpower lawan Amerika Serikat. Nah, kalau mereka ikut berperang, nah itu kehancuran dunia itu sudah diambang mata. Tinggal mereka bisa menahan diri tidak? Tiongkok, Rusia. Ya, karena kan Cina juga ngomong katanya udah kritis kan Pak. Dengan blokade seperti ini, yang paling kena itu Cina. Karena Cina itu nggak mempunyai minyak, kebutuhannya itu diimpor dari Timur Tengah. Amerika kan punya minyak dia, karena menghasilkan di Texas, di Alaska kayak gitu. Rusia memiliki minyak. Cina yang paling nggak punya minyak kan, sedangkan ekonominya kan tumbuh dari pabrik-pabriknya kan. Kalau dia dicekik, dia akan melawan. Sekarang pun dia sudah memihak pada Iran. Banyak sekali senjata-senjata dan bantuan-bantuan itu disampaikan oleh Amerika Serikat dan Rusia, tidak bisa dikirim ke kapal terbang, tidak bisa melalui kapal Hormuz. Tapi ada satu di tempat senjata-senjata itu bisa masuk dari Laut Kaspia yang berbatasan gitu, Danau Kaspia, tapi seperti laut ya, Danau Kaspia yang di utara Iran yang berbatasan dengan Rusia, di mana bisa kapal selam saking besarnya, dan mudah sekali memasukkan barang-barang dari itu. Jadi kalau Iran disebut nanti tidak akan ada yang membela, tidak benar, karena Iran mempunyai uang. Penjualan dari minyak sekarang ini kan banyak sekali, karena harganya sudah tinggi sekali dan itu sudah tidak diganggu lagi lah. Gitu. Dengan memicu reaksi dari beberapa negara ya karena ekonomi ini ya gitu akan terjadi crash dan orang-orang bertambah miskin. Itu PBB sudah mengatakan sekarang itu sudah berapa ratus juta orang menjadi miskin gara-gara ini. Baru 7 minggu perang. Bagaimana kalau 7 bulan? Bagaimana kalau setahun? Gak bisa kita bayangkan. Karena belum pernah terjadi seperti ini. Perang Dunia II kecil dibandingkan yang keadaan seperti sekarang. Oke, kalau itu kita lihat dampak luas dari segi perangnya. Kalau misalnya dampak ke warganya yang melihat ketidakpastian dan perang ini masih berlanjut. Tapi jangan dijawab dulu Mas Hussein, karena kita akan jeda. Pemirsa jangan kemana, tetaplah di The Prime Show.